Mengingat Olive mengajak Novia untuk bertemu berdua tanpa Jeffrey, membuat Jeffrey tidak fokus untuk latihan dansa sama Novia. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih episode hari ini, Senin 24 April 2023. Tapi kita ulas dulu ya guys episode sebelumnya. Nah, Umi dan abinya Naima tampak keberatan nih dengan melihat penampilan Jonathan yang penuh dengan tato. Abi Naima nggak yakin kalau Naima akan memilih Jonathan sebagai imam untuk keluarganya nanti. Begitupun dengan uminya Naima meminta kepada abinya untuk mengingatkan kepada Naima, jangan terlalu dekat dengan Jonathan. Kemudian di sisi lain akhirnya Rizka dan Benjamin pergi makan bareng nih guys. Kebersamaan Ben dan Rizka bikin Iksan benar-benar cemburu. Di sisi lain Miranti, Pak Samsul dan Jonathan akhirnya bertemu. Awalnya Jonathan gak mau nih ketemu lagi sama papanya. Apalagi mengingat kalau papanya menjual keluarganya hanya demi uang 3 miliar. Tapi Miranti menjelaskan kepada Jonathan kalau mereka sekeluarga adalah korban dari Arjuna Wardana. Dan Miranti, Jonathan tentu membutuhkan papanya banget nih, karena papanya lah saksi hidup yang berada di kejadian 19 tahun yang lalu. Dan tentu kalau tanpa Pak Samsul, Jonathan dan Miranti tidak akan bisa bergerak untuk melancarkan rencana mereka, karena mau gak mau mereka harus satu suara menyusun strategi untuk merencanakan mengalahkan Arjuna Wardana. Kemudian ternyata Benjamin mengajak Rizka untuk makan di seberang apartemen. Rizka seneng banget nih guys hatinya karena diajak makan berduaan sama Benjamin. Namun ternyata di tengah jalan mereka digangguin sama preman dan dipalakin nih guys. Benjamin tidak membela diri sedikit pun dan hanya memberikan semua apa yang dia punya, bahkan dompet Rizka pun juga diambil nih sama preman. Benjamin tidak mau untuk melawan preman tersebut karena dia tampak takut juga nih kalau nyawa mereka dipertaruhkan saat itu. Sepulang dari kantor, Bu Astrid menanyakan tentang Olivia Darmahadi kepada Jeffrey. Kemudian Jeffrey bilang ke mamanya kalau Olive tahu Jeffrey sering kontrol ke psikiater. Hal itu membuat Jeffrey jadi khawatir nih kalau Olive tahu kejadian yang sebenarnya, Jeffrey pastinya akan mendapatkan masalah yang baru lagi. Kemudian Mama Astrid berusaha untuk menenangkan Jeffrey dan meyakinkan Jeffrey kalau dia akan baik-baik saja. Kemudian di kantor polisi Rizka ngutruk nih guys karena tas dan HP-nya hilang dipalakin sama preman. Tapi Benjamin meminta Rizka untuk ikhlas karena kalau melawan preman tersebut tentu akan membuat nyawa mereka jadi taruhannya juga. Namun di sisi lain kebaikan Benjamin bikin Rizka males nih karena baginya kalau dia dengan Iksan pasti akan melawan preman tersebut dan barang berharga Rizka juga nggak akan hilang. Apalagi Rizka udah mikirin nih gimana ribetnya mengurus kartu-kartu yang hilang, bahkan KTP-nya pun juga ikutan raib nih. Miranti menjelaskan rencana papanya yang sudah memberitahu Rizka tentang Novia. Miranti meminta semua berpikir mencari orang yang tepat agar bisa menjelaskan kepada Novia nantinya tentang kejadian yang sebenarnya di 19 tahun yang lalu itu. Kemudian Pak Samsul punya ide nih guys, dengan meminta bantuan orang tua angkatnya Novia, yaitu Pak Ashraf dan Mama Esti, agar bisa menjelaskan semuanya kepada Novia. Dan Miranti, Samsul dan Jonathan pun sepakat nih untuk mencari tahu tentang orang tuanya Novia agar bisa menjalankan rencana mereka. Ditambah lagi Jonathan juga sudah tahu nih alamat dari rumah Novia ini. Di sisi lain, di rumah Wardana, Bu Astrid tampak terlihat pegel nih, namun dia kepikiran sama Brian yang ternyata belum tidur. Brian ingin dibacain cerita sama Miss Novia nih katanya, tapi nggak bisa karena kemalaman juga nih kalau harus video call sama Novia. Kemudian Brian tiba-tiba ingin menginap di rumahnya Novia nih guys, karena sebentar lagi dia akan menjadi anaknya Miss Novia. Dan hal tersebut membuat Bu Astrid memperbolehkan permintaan Brian, namun tetap harus izin dulu nih sama Novia.
Hari berganti, Bu Indri meminta Hakim untuk nurut dan jangan deket lagi nih sama Tami. Tapi Hakim melawan mamanya, dan Hakim mengatakan mamanya ini sebenarnya enjoy nih sama Tami. Tapi karena mamanya suka dengerin omongan orang lain, semua pandangan Bu Indri terhadap Tami jadi jelek lagi deh. Hakim mau buka lembaran baru nih guys sama Tami dan yakin kalau Tami adalah wanita yang tepat untuk Hakim. Tapi Bu Indri marah kalau anaknya melawan dan membantah, yang pada akhirnya Hakim pun pergi dari rumah. Pak Wijaya bingung nih harus memutuskan apa karena dia serba salah. Di sisi lain apa yang dikatakan Bu Indri benar, namun di sisi lain Hakim pun juga berkata benar. Namun Hakim berharap Tami tidak menjauh lagi nih darinya karena sikap Bu Indri terhadap Hakim dan dia juga nggak tahan nih dengan semua ini. Usai kerja, Jonathan kepikiran untuk mencari alamat Novia. Kemudian saat mendapatkan alamatnya, Jonathan langsung mengirim alamat tersebut ke Miranti. Miranti merasa senang mendapatkan alamatnya Novia. Dan Miranti mengingatkan Jonathan juga nih kalau hari itu mereka akan bertemu dengan Naima. Dan kemudian Jonathan menghubungi Naima untuk memastikan Naima bisa ikut ketemuan sama Kinara dan Miranti nanti. Kemudian kita juga melihat Novia yang sudah terlihat happy lagi nih karena udah gak ada masalah lagi sama Jeffrey. Rizka pun ikutan seneng melihat Novia dan Jeffrey udah baikan. Rizka juga udah gak sabar menunggu hari pernikahan Jenov, apalagi nanti bakalan ada dansa mereka berdua nih. Tiba-tiba Brian datang dan meminta waktu Novia untuk ngobrol sebentar nih guys. Dia meminta izin kepada Novia untuk bisa menginap di rumah Novia dan tentu langsung dibolehin nih sama calon mamanya ini dan membuat Brian sangat happy. Kemudian Jeffrey menjemput Novia ke Kinder School karena mereka akan bertemu dengan Olive dan latihan dansa setelahnya. Brian mengingatkan uncle-nya untuk tidak membuat Novia marah lagi. Kemudian di perjalanan pun Novia kepikiran terus nih sama pertemuannya dengan Olive nanti. Dia nggak mau terlihat jelek di depan rivalnya. Novia tak henti-hentinya menanyakan penampilannya kepada Jeffrey yang membuat Jeffrey menenangkan Novia dan mengatakan kalau Novia ini selalu cantik seperti biasanya. Dan tentu itu membuat Novia tersipu malu. Apalagi Jeffrey mencium tangannya Novia juga nih guys. Di sisi lain, Tami mendapatkan balasan email dari manajemen Lady Crystal dan membuat Olive tampak happy. Olive tidak menyangka kalau ternyata Tami bekerja sangat sigap seperti itu. Akhirnya pertemuan Jeffrey, Novia, dan Olive nih guys. Olive tampak welcome banget sama Novia, begitupun dengan Novia. Awalnya sih yang agak canggung Jeffrey ya, karena dia nggak mau menyakiti hati dua wanita sekaligus. Dan tentu ini membuat Jeffrey jadi serba salah. Di sisi lain, Naima, Jonathan, dan Kak Miranti serta Kinara ketemuan di Peach Cafe. Jo dan Naima datang sebelum Miranti dan Kinara datang. Dan di waktu yang bersamaan, uminya Naima juga berada di sana dan gak sengaja melihat Naima yang sedang berduaan sama Jonathan. Melihat Jonathan yang penuh dengan tato, membuat uminya Naima jadi makin gak yakin nih kalau Jonathan ini akan jadi menantunya. Karena tentu lelaki yang baiklah yang pantas untuk anak mereka yang merupakan lulusan dari Kairo. Kemudian kita melihat obrolan antara Jeffrey, Olive, dan Novia. Novia dibikin cemburu saat Olive banyak sekali tahu tentang Jeffrey. Mulai dari makanan kesukaan Jeffrey yaitu strawberry, dan mereka dulu juga pernah punya kenangan yang sangat indah bersama saat hampir dikejar sama lebah. Tapi karena nggak mau Novia cemburu, Jeffrey juga menceritakan kepada Olive kalau dia juga punya kenangan indah sama Novia tentang lebah. Olive juga dibikin kaget nih saat Novia mengatakan kalau dia udah kenal Jeffrey dari 19 tahun yang lalu. Yang berarti di saat Jeffrey pergi dari kehidupannya Olive, Novia malah muncul dan mengisi hatinya Jeffrey. Pertemuan orang tua Jeffrey dan Novia juga berlangsung lancar di episode kali ini. Pak Ashraf masih berasa mimpi nih bisa besanan sama Arjuna Wardana yang merupakan konglomerat. Mereka juga tampak makan kemudian membahas tentang acara pesta pernikahan anak mereka. Di sisi lain, Brian juga tampak tidak sabar untuk menginap di rumahnya Novia.
Setelah ketemuan sama Olive, Novia tampak senyum-senyum sendiri nih. Dia bahagia, Jeffrey ternyata mengingat momen berdua dengan Novia yang memakai iketan rambut bunga matahari dan langsung dikelilingi oleh lebah. Novia memeluk Jeffrey karena tak menyangka Jeffrey se-sweet itu nih guys. Jeffrey juga akhirnya menceritakan semua kenangan indah bersama Novia yang masih sangat teringat jelas di pikirannya, yang membuat Novia terharu dengan ketulusan cintanya Jeffrey padanya. Di sisi lain, saat tahu Jeffrey dan Novia kenal 19 tahun yang lalu, membuat Olive jadi kepo nih. Karena di saat itu jugalah Jeffrey tiba-tiba menghilang dari kehidupan Olive. Dan Olive akan berencana untuk nanyain langsung ke Novia nih nanti di pertemuan mereka selanjutnya tanpa adanya Jeffrey. Duh, kenapa sih ya Olive segitu keponya sama Jeffrey yang bukan lagi siapa-siapanya Olive? Pertemuan Naima dan keluarga Jonathan sangat hangat. Miranti mengatakan sejak dekat dengan Naima, pembawaan Jonathan juga jadi berubah. Jonathan jadi lebih baik dan tenang. Kinara juga langsung nyeletuk nih guys, kalau Naima dan Jonathan sebaiknya menikah aja dan membuat semua orang tertawa geli. Dan tentu di hati Jonathan dan Naima terdalam, mereka sangat ingin menikah. Dan semoga saja hubungan mereka berdua akan secepatnya berlayar ya guys. Seusai ngobrolin tentang undangan pernikahan, Bu Astrid nitipin Brian ke keluarganya Pak Ashraf karena mau ikut nginep di rumah Novia. Tentu mendengar Brian mau nginep di rumah mereka, Pak Ashraf dan Bu Esti merasa sangat bahagia karena sebelumnya mereka sangat amat senang melihat rumah mereka dipenuhi dengan orang-orang yang baik dan ceria seperti Brian. Di sisi lain, Tami menghubungi Hakim nih guys untuk ketemuan. Dan ternyata Tami membuat surat perjanjian akan ditinggal oleh Hakim kalau terbukti anak yang dia kandung itu bukanlah anak dari Hakim. Nah, di episode kali ini kita juga akan melihat Jeffrey dan Novia kembali latihan dansa. Seharusnya dengan beberapa kali latihan dansa, Jeffrey dan Novia sudah lebih mahir ya guys. Tapi karena Jeffrey tampak tidak fokus, dia kepikiran sama nanti pertemuan Olive dan Novia setelah ini tanpa dirinya. Dia takut kalau Olive akan nanyain hal-hal yang aneh-aneh pada Novia, yang membuat semua kejadian 19 tahun yang lalu itu terbongkar sebelum pernikahan mereka. Dan saking gak fokusnya untuk latihan dansa, Jeffrey beberapa kali hampir menginjak kakinya Novia nih guys. Dan hal tersebut membuat Novia jadi bingung sendiri nih. Kenapa tiba-tiba calon suaminya ini tidak fokus untuk latihan dansa? Dan kira-kira apa nih yang dipikirin oleh Jeffrey? Di sisi lain, setelah mendapatkan alamat orang tuanya Novia, Miranti langsung memberikan alamat tersebut kepada Pak Samsul. Dan Pak Samsul ditugaskan untuk pergi ke rumah orang tuanya Novia agar bisa mengatakan hal yang sesungguhnya tentang kejadian 19 tahun yang lalu. Di sisi lain, saat pertemuan Hakim dan Tami, Hakim dibikin kaget nih. Ternyata Tami menyodorkan surat perjanjian padanya yang mengatakan kalau ternyata anak yang dikandung Tami bukanlah anak dari Hakim, hubungan mereka akan berakhir dan tidak akan pernah lagi untuk bisa bersatu. Wah, menurut kalian akankah nanti Tami dan Hakim ini bisa bersatu? Dan kira-kira yang dikandung oleh Tami ini anak Jonathan atau anak Hakim nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Udah gak sabar banget ya guys nonton kelanjutan sinetron Takdir Cinta yang Kupilih episode hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.